Salam sehat dan bahagia. Selamat datang di modul 1.4 demonstrasi kontekstual segitiga restitusi. Saya Nimade Dwi Jayanti, CGP Angkatan 10 SMA Negeri 2 Banjar. Segitiga restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Langkah-langkah segitiga restitusi: yang pertama, menstabilkan identitas; yang kedua, validasi tindakan yang salah; dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada kegiatan kali ini, saya mendemonstrasikan dua kasus. Kasus yang pertama adalah seorang murid yang bernama Risma dilaporkan oleh guru matematika karena tidak mengikuti pembelajaran dengan baik. Ia malah sibuk dengan HP-nya. Setelah ditelusuri, ternyata ia sedang chattingan dengan pacarnya. Setelah selesai pembelajaran, ia pun dipanggil oleh wali kelasnya ke ruang BK untuk mendapatkan bimbingan. Selamat siang, Bu Dwi. Selamat siang, Risma. Risma, tadi Ibu dapat laporan nih dari Bu Adi selaku guru matematika. Apa yang kamu lakukan tadi di kelas? Coba jelaskan. Saya tidak ngapa-ngapain sih, Bu. Saya kan cuma matiin HP, tapi dikira main HP sama Bu Adi. Benar seperti itu. Nah, Ibu menyadari kok kalau setiap manusia itu selalu pernah melakukan kesalahan, baik Ibu guru sebagai guru juga, kamu sebagai murid. Nah, coba katakan dengan jujur. Sebenarnya saya tadi chat sih, Bu, dengan pacar saya. Oh, chattingan dengan pacar. Mengapa kamu chattingan dengan pacar di jam pelajaran? Saya asik ngobrol di chat, Bu, soalnya saya juga jarang ketemu sama dia. Oh, tapi kamu senang ya? Ya, Ibu juga menyadari kok, Ibu juga pernah muda. Nah, tapi kalau misalnya seperti itu, apakah itu merugikan atau menguntungkan diri kamu nggak? Sebenarnya yang saya lakukan tadi tidak baik sih, Bu. Nah, bagus, kamu tahu itu tidak baik karena akan merugikan diri kamu sendiri. Nah, kamu ingat nggak dengan keyakinan kelas kita? Ingat, Bu. Nah, kalau ingat, coba nilai keyakinan yang mana yang belum kamu tunjukkan di sana? Mungkin mengikuti pembelajaran dengan baik dan tidak menggunakan HP di saat jam pelajaran. Ya, itu kamu masih ingat. Nah, dengan itu, apa yang kamu lakukan setelah ini? Saya tidak akan mengulangi kesalahan yang sama dan saya akan meminta maaf kepada Bu Adi. Saya tidak akan mengulangi kesalahan itu, saya berjanji, dan saya akan berjanji tidak mengulangi kesalahan itu di jam pelajaran Bu Adi maupun pembelajaran yang lain. Bagus, silakan lakukan itu dan juga kamu sebagai contoh di kelas, silakan latih dan juga rangkul teman-teman untuk semua mengindahkan keyakinan kamu tersebut ya. Baik, Bu. Terima kasih Risma. Saya pamit, Bu, ya. Lihat nanti ya. Kasus kedua menceritakan seorang siswi yang bernama Febri. Febri ketahuan melakukan kecurangan dengan membawa contekan saat melaksanakan tes sumatif berbasis CBT. Ia pun ditegur secara halus oleh Ibu Dwi selaku pengawas ruangan. Setelah selesai mengerjakan tes sumatif, ia pun diajak mengobrol oleh Ibu Dwi. Ada apa, Bu, ya? Ada apa ya? Nah, tahu nggak Febri, kenapa Ibu panggil kamu di sini? Ya, saya tahu, Bu. Coba jelaskan bagaimana? Saya membawa catatan kecil dalam kelas dan saya dapat mencontek, tapi kan ketahuan sama Ibu. Berarti karena ketahuan sama Ibu kamu berhenti menyontek. Kalau misalnya nggak ketahuan, berarti kamu terus menyontek ya? Enggak, Bu, kan cuma yang nggak saya tahu aja saya mencontek. Oh, begitu. Nah, Ibu menyadari kok kalau misalnya murid ataupun kamu ingin mendapatkan nilai lebih ya saat ulangan. Tapi kira-kira itu bagus apa tidak ya?
Tapi sebelumnya ibu mensyukuri, artinya ibu bangga dengan kamu mau mengakui kesalahan. Kira-kira itu bagus atau tidak ya? Tidak Bu, saya menyesal. Menyesal. Ya. Nanti setelah itu berarti kamu harus berbuat apa? Saya akan belajar lebih tekun lagi, dan jika ada pembelajaran yang tidak saya ketahui, saya akan menanyakan kepada guru mapel. Kira-kira apa sih alasan kamu menyontek? Karena pembelajarannya sulit dan saya kurang memahaminya Bu, makanya saya memutuskan untuk membawa contekan kecil. Oh begitu. Kalau pelajaran sulit tidak dipahami, sebenarnya kita gimana sih? Menanyakannya kepada guru Iya yang benar. mengajar. Nanyakan ke guru yang mengajar, udah paham atau belum, silakan tanyakan itu. Apalagi nanti ulangan, sebelum ulangan kamu bisa minta kisi-kisi ke guru tersebut. Pak, ada kisi-kisinya enggak? Bu, ada kisi-kisinya enggak? Boleh enggak saya minta untuk pelajari? Bukan membuat contekan ya. Ya Bu, saya akan menanyakannya kepada guru mapel. Ya, nah lihat nggak itu masih ada di kelas kamu tertempel keyakinan kelas. Kira-kira keyakinan kelas yang mana yang belum kamu penuhi? Yang belum saya penuhi Kejujuran Bu, dalam kejujuran. Lagi mandiri. Iya. Kejujuran dan mandiri ini harus kamu tanamkan dalam diri. Bisa? Bisa Bu, saya akan melakukannya dan tidak akan melakukan contek lagi. Iya, bagus. Silakan lakukan ya. Besok ulangan besok, lusa, silakan jujur. Nanti kalau misalnya boleh kita berkolaborasi, boleh kita melihat catatan, tapi lihat situasi tertentu, misalnya dalam membuat tugas. Kalau ulangan sekarang ini kan individu sifatnya, berarti kamu harus mandiri dan jujur. Paham? Paham Bu, dan saya tidak akan mengulanginya lagi. Sudah? Ya Bu, permisi. Makasih ya Bu udah Oke. ngasih saran. Ya. Saya Satu permisi. jalan ya. Ya Bu. Yuk, hati-hati. Bagaimana tanggapan murid mengenai perasaan mereka? Om Swastiastu, nama saya Niketot Ayu Risma, siswi dari kelas 11 Bahasa Budaya 2 di SMA Negeri 2 Banjar. Tanggapan saya adalah, saya merasa senang karena saya bisa melakukan praktik penyelesaian permasalahan seperti tadi. Ibu Dwi Jayanti sebagai guru tidak marah ketika ada murid yang melakukan kesalahan. Justru kami diajak mencari solusi bersama, dan dengan cara itu saya menjadi ingat keyakinan kelas yang telah kami sepakati bersama. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Sekian demonstrasi kontekstual modul 1.4. Terima kasih.